Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjut perbincangan. Saya mau ke Pak Dirjen lagi. Nah, Pak, ketika mendapatkan pemberitahuan begitu ya dari Arab Saudi itu kan serempak ya ke semua negara begitu ya dalam waktu yang memang cukup singkat begitu. Nah, apakah Arab Saudi juga menjelaskan alasan pemberitahuan di periode tanggal 24 Mei tersebut dan harganya bisa naik sampai hampir 4 kali lipat gitu loh, Pak. Itu kan juga pasti memberatkan semua negara ya. Sebenarnya tidak Indonesia saja, itu pasti memberatkan semua negara gitu. Jadi sebetulnya begitu ada informasi tentang kenaikan biaya untuk di masyair ini atau layanan di Arafah, Musdalifah dan Mina ini, hampir semua negara juga berkomunikasi. Masuk dari Indonesia, kami dari Menteri Agama sudah bertemu dengan Menteri, bahkan juga dengan Menteri Haji dan Umroh Menag kita, kemudian juga tim kita bertemu dengan Syarikah, bahkan dengan muasasah dan lain-lain. Informasi yang beredar sudah ada, tapi informasi resmi itu tanggal 21 Mei setelah ini. Dan itu cukup mengagetkan semuanya. Jadi kita komunikasi nih antar perwakilan negara. Sudah sempat lobby-lobby Pak Dirjen? Ya, kita juga sudah lobby-lobby ya. Kita bernegosiasi bahwa kita sampaikan bahwa kenaikan yang mendadak ini itu memang sangat memberatkan. Apalagi sistem ya penganggaran di tiap negara berbeda-beda. Ada yang memang menggunakan pasar bebas ya di negara-negara tertentu. Ya, begitu ada harga sini, siapa mau berangkat, ya enggak berangkat. Jadi tergantung pada kemampuan jamaah. Nah, sementara di kita sudah tahu kan kita tuh lebih sistemik gitu ya, sudah lebih sistematis ya. Orang bisa store haji store haji, kemudian ada pengumuman pelunasan dan lain. Sementara kan kita ini di Indonesia sudah ready, sudah lunas, gitu ya. Bahkan lunasnya tahun 2020. Jadi kita melihat bahwa dengan kenaikan yang besar itu dalam waktu yang sangat mendadak, kita kan tidak ada alternatif bagaimana kita bisa menyuruh warga calon jamaah haji harus menambah lagi dengan harga segitu dan lain-lain. Nah, alhamdulillah ada alternatif ya. Kita beruntung juga ya punya namanya BPKH ini. Kalau negara lain kan tidak ada yang namanya BPKH. Mungkin Malaysia punya tabung haji. Dan ini lembaga-lembaga seperti inilah yang kemudian bisa menopang proses kita di dalam melakukan pembiayaan keberangkatan jamaah haji. Ya, Pak Dirjen, Bang Yandri, ini ada penelpon lagi, kita coba dengar aspirasinya. Ada Bu Juwita di Banjarmasin. Selamat pagi Bu, silahkan langsung ke poinnya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan, kan kita ini sudah mendaftar dari tanggal 9 Agustus 2012 bersama orang tua, 2 orang tua. Orang tuanya sudah meninggal, keduanya. Jadi yang tanyakan nih, untuk mengambil uangnya itu susah sekali untuk dikembalikan gitu nah. Susahnya gimana Bu Juwita? Kan orang tua sudah meninggal. Ya. Ya, jadi kan uangnya kayak kita minta kembali. Ya. Karena kan yang mengganti untuk naik gitu nah. Oke, sudah mengajukan proses pengambilan kembali Bu? Sudah, cuman itu urusannya rumit gitu. Oke, kalau boleh tahu kapan Bu pengajuan permintaan uang kembalinya? Kemarin 100 hari sama kayak itu. Kalau punya bapak sudah diserahkan. Punya mama belum lagi. Oke, baik. Bu Juwita, baik. Saya ini kan sudah kemarin umur 50 mendaftar, ini sekarang 62. Seumpama dalam 2-3 tahun ini kada berangkat, kayak apa kayak itu nah. Nah, Bu Juwita, mohon maaf. Ibu Juwita sudah menunggu uang yang punya ibunya Ibu Juwita ini berapa lama untuk dikembalikan? Sudah sebulan. 1 bulan, oke baik. Terima kasih ya Bu Juwita.
Ya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ini juga langsung pertanyaan dari Ibu Juwita di Banjarmasin, mungkin tidak terlalu berhubungan ya dengan isu kita. Cuman mungkin Pak Dirjen berkenan menjawab itu, Pak Dirjen, soal permasalahan yang dihadapi oleh Bu Juwita. Iya, karena isunya kan kemudian di masyarakat juga berbeda, jangan-jangan kemudian uang-uang kami ini kemudian dipakai, dipergunakan terlebih dahulu. Nah, ini butuh klarifikasi juga dari Pak Dirjen. Ya, terima kasih. Jadi kalau ada jamaah haji yang meninggal, memang ada beberapa alternatif ya, dan biasanya di masyarakat. Pertama, ada yang ingin dialihkan kepada ahli warisnya, gitu kan. Dialihkan ahli warisnya, berarti harus diproses bahwa orang tua sudah meninggal, akan ada pengganti, ya. Kemudian persyaratan-persyaratan administratif memang diharuskan, dari mulai dokumen keterangan kematian, ya, atau wafatnya, kemudian juga dokumen-dokumen yang terkait, lah, itu diajukan dan sebetulnya bisa diganti. Yang kedua, tentu saja bisa diambil lagi uangnya bila ahli warisnya memang tidak bermaksud untuk menunaikan apa yang diinginkan oleh orang tua mereka, atau ahli warisnya sudah daftar haji juga, itu bisa diambil. Nah, ini harus dipelajari secara khusus. Kalau tadi kan punya ayahnya bisa cair nih, punya ibu belum bisa. Nah, ini nanti kami harus cek ya, artinya mungkin ada 1-2 persyaratan yang belum terpenuhi, dan kita harus perbandingkan kenapa punya ayahnya bisa segera cair yang ibunya belum. Nah, ini nanti tolong segera menghubungi Kementerian Agama di tempat ya, agar bisa ya Pak Dirjen, tapi proses normalnya berapa lama? Kalau Bu Juwita kan tadi udah menunggu sekitar 1 bulan gitu. Proses normalnya memang berapa lama ya Pak Dirjen? Ya, memang 1-2 bulan Pak, karena ini juga terkait dengan bank ya. Verifikasi, ya, verifikasi data, kemudian dengan bank juga harus disampaikan dan seterusnya. Jadi ini menyangkut beberapa institusi gitu ya, karena pencairan itu kan daftarnya mereka itu kan melalui bank, tapi verifikasi datanya ada di Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga di perbankan. Nah, ini saya kira insya Allah segera bisa selesai. Ya. Oke, baik. Saya mau bergeser ke Bang Yandri. Mungkin apa yang bisa disampaikan Bang, agar kemudian isunya tidak kemana-mana dan juga para calon jemaah haji ini juga bisa dipastikan berangkat menunaikan ibadahnya tanpa ada kendala nanti. Ya, terima kasih Mbak Maria. Jadi saya mau merespon dulu Pak Dini Taufik tadi ya. Saya kira itu perlu diluruskan, karena memang sekarang ini isu hoax atau isu-isu yang tidak bertanggung jawab ini berseliweran di masyarakat, dan memang ada yang mengolah itu gitu loh. Ada yang menikmati isu-isu yang tidak benar kepada masyarakat. Kenapa yang perlu saya sampaikan? Pertama, kita kelola haji ini secara profesional. Pertama, saya Ketua Komisi 8 paham betul dana haji itu ada, karena setiap tahun ada audit BPK. Dan setiap tahun Indonesia nggak pernah ada masalah pelaksanaan ibadah haji. 2 tahun betul kita nggak berangkatkan, bukan cuma Indonesia, seluruh dunia. Nah, kemudian ini terlambat kenapa? Tadi kata Pak Dirjen, bukan maunya Indonesia, bukan maunya Kemenak, bukan maunya DPR. Ini murni dari Arab Saudi. Jadi kalau mau dipersalahkan ya Arab Saudi lah yang salah gitu loh. Nah, tapi kita kan tidak gelagap, tidak panik. Kami dari Komisi 8 merespon ini dengan baik. Coba kalau misalkan tidak profesional, nggak mungkin 1,5 triliun itu kami adakan. Nah, kalau nggak ada, berarti gagal itu 105.000 jamaah itu. Dan artinya Pak Denny saya kira perlu intervensi informasi, dan kalau Pak Denny punya informasi yang lebih yang bisa disampaikan kepada Komisi 8, bila mana misalkan ada temuan pengelolaan ini tidak profesional, uang haji diselewengkan misalkan, ya kami siap, saya sebagai Ketua Komisi 8 siap menerima Pak Denny di Komisi 8 bila mana ada informasi yang benar ya. Tapi kalau ada informasi katanya kemudian isu-isu, saya kira Pak Denny harus menghentikan isu itu, karena ya fitnah itulah dosa ya. Oleh karena itu kita berharap semua pihak, apakah itu pemerintah, BPKH, DPR, rakyat Indonesia, mari kita sama-sama, ini tanggung jawab kita semua gitu. Bila ada persoalan ya sampaikan dengan terbuka, tapi jangan fitnah. Dan kita berharap haji ini akan berlangsung dengan tertib, aman, lancar, dan yang berangkat mabrur, yang insya Allah juga ada manfaat untuk bangsa Indonesia, semakin damai, semakin sejahtera dan sebagainya. Itu Mbak Maria dan baik, itu harapan kita semua ya. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini lancar dan membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Bang Yandri terima kasih, Pak Dirjen juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.